Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Naswan. Kita masih melakukan pembahasan berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, semoga semuanya tetap masih semangat. Semoga semuanya sehat, dijauhkan dari segala bentuk penyakit, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung saja. Di pembahasan kali ini kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Dari materi ini, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah upaya-upaya pemerintah, artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin kita sudah sering mendengar istilah ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Negara kita adalah negara demokrasi. Supremasi hukum ini adalah salah satu langkah penegakan demokrasi. Jadi supremasi hukum dan demokrasi itu harus ditegakkan secara bersama. Pendekatan hukum dan pendekatan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi agar supremasi hukum demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik, adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepada masyarakat artinya meskipun orang itu kadang melanggar hukum, dia punya hak untuk tetap dilindungi. Pada setiap orang ini harus diperlakukan sama. Dan menghindari tindakan kekerasan. Para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukumnya tetap tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tapi diupayakanlah segala bentuk upaya dengan cara menghindari tindakan kekerasan yang justru menimbulkan perlawanan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi ada lembaga lain yang bisa menopang atau mendukung penegakan hak setiap warga negara.
Jadi dalam menekan hak dan kewajiban warga negara ini masih ada selain lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Ini juga sudah ada di sekarang ini. Seperti misalkan KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang ada juga lembaga Ombudsman, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, kemudian ada KPAI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Lembaga-lembaga ini bisa juga dioptimalkan dalam rangka ikut menegakkan hak dan kewajiban, membantu aparatur penegak hukum. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik kualitasnya harus ditingkatkan dalam rangka mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara terhadap pemerintah, atau bentuk pelanggaran ini kadang-kadang bukan cuma oleh warga negara tetapi oleh pemerintah itu sendiri, sehingga kualitas dari pelayanan publik ini harus ditingkatkan. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang berikutnya adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Bisa melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal misalkan sekolah mulai dari tingkat dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Non formal misalnya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun kegiatan kursus. Yang berikutnya adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga punya kewajiban menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Jadi tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Yang pertama adalah kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, ya, pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga harus mampu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Di sini bisa dikategorikan bahwa kepolisian harus cepat dan tanggap melakukan penanganan segala kasus yang terjadi. Yang berikutnya adalah Tentara Nasional Indonesia bergerak cepat. Maksud dari TNI bergerak cepat di sini adalah bahwa TNI harus mampu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Jangan terlalu dibiarkan lama-lama, karena gerakan separatisme ini mampu memberikan ancaman terhadap keamanan baik dari dalam maupun dari luar. Yang berikutnya adalah bahwa KPK harus bisa bertindak cepat dan tepat. Artinya bahwa di sini lembaga ini mampu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, mulai dari kasus yang kecil sampai kepada kasus yang besar. Itu harus bisa dilakukan dengan baik dan benar. Yang berikutnya adalah lembaga peradilan melakukan peranannya dengan baik.
ada kepolisian, ada tentara, ada komisi-komisi yang tadi sudah dijelaskan di atas. Salah satu lembaga lain yang cukup memiliki peranan penting adalah lembaga peradilan. Bahwa lembaga peradilan harus mampu melakukan peranannya dengan baik ketika menjatuhkan vonis atau atas segala bentuk kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi harus melakukan peranannya dengan baik. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh membela salah satu pihak, harus berlaku adil. Itu ketika berbicara lembaga peradilan. Oke, saya rasa cukup poin pertama kita bahas. Poin pertama yang berkaitan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk yang poin berikutnya nanti kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Sama seperti sebelumnya, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, jika ada yang mau ditambahkan silahkan disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.